Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tema diskusi kita malam ini yang paling hangat pekan ini, yaitu demo. Kira-kira akan berjudul Presiden sudah menolak perpanjangan jabatan dan masa jabatan jadi 3 periode. Kenapa mahasiswa masih demo? Dan demo ini seolah-olah tiba-tiba lagi. Artinya tidak panjang pengumumannya sebelumnya dan tiba-tiba terjadi demo yang cukup besar untuk tahun ini saya kira. Sekarang yang akan menjawab ini tentu saja Ketua BEM SI, Karudin Tok. Karudin apa namanya? Karudin HSNDM. Apa itu HSNDM? Hasanuddin Daimak kita. Oh, saya kira nama apa instansi. Dari Universitas? Dari Universitas Riau. Pekanbaru dong? Pekanbaru. Dengan Lacang Kuning beda ya? Beda universitas. Bisa diceritakan kenapa mahasiswa masih demo? Ya, kita hadir itu karena keresahan, karena ketidakkepercayaan, karena pemerintah saat ini apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, kita terakhir tanggal 21 Oktober 2021, kita melaksanakan aksi nasional 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian pada tanggal 3 Maret itu konsolidasi nasional pertama kita, dan di sana kita sepakatin tanggal 28 Maret kita mengadakan aksi nasional. 28 Maret yang 6 tuntutan dari mendesak dan menuntut Presiden untuk bersikap tegas atau menyatakan pernyataan sikap terkait tentang menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode sampai visi misi dan janji-janji kampanye. Jadi memang pada tanggal 11 April ini adalah waktu tanggal 28 Maret kajian dan 6 tuntutan kita itu diterima oleh tenaga ahli utama KSP saat itu kita melakukan di Istana Negara. Jadi di situ bersama Presiden mahasiswa 18 kampus yang hadir saat itu, kita sepakatin 14 hari ke depan kita akan melakukan demonstrasi kembali. 14 hari itu 11 April. Jadi memang kita mengadakan itu memang kesepakatan di lapangan pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu pukul 17 kurang seperempat kita perlu kesepakatan apakah kita dobrak masuk ke istana atau kita menunggu kajian dan tuntutan kita diterima. Namun pada saat itu kita sepakatin pada kawan-kawan, kalaulah perjuangan kita sampai saat ini kita dobrak masuk ke Istana Negara. Namun hari itu kita sepakatin kita perlu waktu lagi untuk jangan sampai hari ini karena panjang napas perjuangan supaya perjuangan kita akan ada terus dan ada. Oleh karena itu kita sepakatin meminta negosiasi pada saat itu bersama aparat. Waktu itu kita pengen orang dari pihak istana yang menjumpai kita, bukan kami yang perwakilan yang datang ke sana. Ataukah kalau memang waktu itu kita minta presiden yang turun dari istana, tentu nggak bisa dijawab, wakil presiden nggak bisa, sekelas menteri kita minta, tapi yang dihadapkan waktu itu adalah stafnya. Kalau stafnya kami nggak mau. Kalau di tengah-tengah, kalau menteri di tengah-tengah, istana sama titik aksi kita jumpa di tengah. Teman waktu itu dihadapkan dengan staf, ya udah berarti jumpain masa aksi. Akhirnya kita sepakatin waktu itu jam 18 kurang, waktu itu dijumpain bersama tenaga ahli utama KSP waktu itu. Dan akhirnya kita sepakatin 14 hari ke depan kita mengadakan aksi nasional. Pada waktu itu kita buatlah 2 hari sehari setelahnya kita buatlah suruhan aksi nasional untuk mengajak aliansi mahasiswa, baik itu aliansi mahasiswa jurusan, aliansi mahasiswa fakultas, aliansi mahasiswa universitas untuk bergabung pada tanggal 11 April 2022. Dan juga melakukan aksi daerah dari tanggal 28 sampai tanggal 11 dan tepatnya tanggal 7 karena memang kenapa kita sepakatin tanggal 7 agar presiden mahasiswa setiap kampus karena 11 April ini kan aksi nasional, jadi tiap daerah datang ke Jakarta perwakilan untuk melakukan aksi massa, jadi perwakilan setiap kampus. Jadi ada peningkatan tanggal 28 ada 18 kampus, di tanggal 11 April ada 30 kampus yang hadir. Jadi seperti itu kita melakukan aksi. Dan 11 April kenapa perpindahan dari Istana Negara ke DPR RI? Waktu itu kita konsolidasi tanggal 7 melihat perkembangan dinamika sekarang, kita membaca bahwa ada jawaban dari pemerintah karena memang kita mengalami peretasan.
Jadi beberapa setiap presiden mahasiswa awalnya setelah tanggal 28 akun WhatsApp dari setiap ketua BEM ataupun presiden mahasiswa itu mengalami peretasan. Namun peretasannya hanya sebentar, join lagi. Tapi ketika tanggal 7 April itu nggak bisa join lagi, nggak bisa login lagi. Jadi memang sulit untuk komunikasi. Saya punya 3 akun WhatsApp, ketiga-tiganya kena retas. Dan untuk akun Instagram diretas juga dan mengeluarkan postingan pembatalan aksi pada tanggal 11 April. Sampai saat ini akun Instagram saya belum bisa login. Dan Facebook pun diretas, kemudian Telegram diretas. Jadi dan juga baru-baru ini baru dihubungin sama mama ya, waktu itu ditelepon bahwa tetangga ada didatangin oleh pasca aksi, ditanya yang mana rumahnya Kak Harudin di kampung di Kuala Eno Indragiri Hilir Riau. Waktu itu ditanya rumahnya di mana, dan juga beberapa salah satu koordinator media Lutfi juga ditanya sampai ke rumahnya. Jadi seperti itu yang saat ini, dan juga kita mengadakan konsolidasi tanggal 7 itu online. Awalnya offline di Universitas Negeri Jakarta. Kita udah datang di sana, tapi banyak di luar mahasiswa yang berdatangan dan berpakaian yang kira-kira seperti preman dan lain sebagainya. Sehingga kita sepakatin di situ, kita bubar, kita mengadakan online melalui video conference waktu itu. Jadi memang besoknya baru kita sepakatin kita lakukan di Bogor, Taskia Bogor waktu itu sebagai tuan rumah bersama IPB waktu itu untuk mengadakan konsolidasi pada pukul 1 malam. Jadi memang kita bergerak ke sana, kita mulai sampai sahur kita mengadakan konsolidasi, dan memang kita sepakatin, kita memang nggak umumkan bahwa perpindahan titik aksi dari istana ke DPR RI. Tapi juga kita sangat sayangkan ketika pada saat aksi isu tuntutan perjuangan kita tertutupi oleh kekerasan ataupun kericuhan saat itu. Jadi itu yang bisa diceritakan terkait tentang kondisinya. Terkait tentang 11 April saat itu ada 4 tuntutan. Tidak ada yang berubah dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. Cuman 4 tuntutan ini kita kenapa ke DPR agar satu peluru kita kenakan 2 target eksekutif dan legislatif. 4 tuntutan ini kita menuntut wakil rakyat ini haruslah mendengarkan aspirasi rakyatnya, bukan aspirasi partai politiknya. Sekarang kita ingin menyadarkan kepada wakil rakyat agar lebih kuat pengawasan dan pengontrol kepada eksekutif, karena kita melihat lemah saat ini. Kemudian wakil rakyat haruslah menjemput aspirasi-aspirasi dari setiap daerah, waktu itu melakukan aksi kolektif, aksi dari setiap daerah. Jadi wakil rakyat harus menjemput di DPRD provinsi ataupun DPRD kabupatennya untuk menyampaikan kepada eksekutif, kepada presiden. Dan juga haruslah bagaimana wakil rakyat ini jangan mengamandemen, jangan mengotak-atik konstitusi negara ini. Jadi memang kita butuh perkataan atau pernyataan tegas dari wakil rakyat, baik itu DPR RI ataupun MPR kuncinya. Dan yang terakhir adalah wakil rakyat harus menyampaikan 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk 18 tuntutan yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021. Di sana ada 12 tuntutan dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai pelemahan KPK dan afirmasi guru. Dan juga di 28 Maret ada 6 tuntutan. Baik itu kenaikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok, mengungkap mafia minyak goreng, dan mengevaluasi menteri terkait, dan juga menyelesaikan konflik agraria. Seperti itu. Nah, kalau memang saya patang itu perencanaannya, kenapa BEM UI dan Trisakti gak ikut demo kemarin? Ya, kondisi gerakan mahasiswa saat ini, BEM seluruh Indonesia terpecah 2, BEM Nusantara terpecah 2. Namun hari ini kita ingin menyampaikan, saya mahasiswa jurusan matematika, saya mempelajari bahwa ketika ada 3 garis yang berbeda, pasti ada titik temunya, critical point-nya, titik kritisnya. Namun hari ini kita belum menemukan critical point itu, titik kritis itu yang kalau saya bercerita sama abang-abang tadi terkait tentang bagaimana berdiskusi dengan abang-abang tahun aktivis 98. Kita tidak bisa bercerita saat ini tentang gerakan tahun 98. Hari ini mahasiswa hari ini yang bisa menentukan sejarahnya. Mungkin aktivis 98 sejarahnya di tahun 98. Tapi hari ini mahasiswa yang saat ini 2022 ini, ya dia harus mengukir sejarahnya dengan tinta emasnya. Apakah hari ini kami ingin menjadi debu atau kami ingin mengukir sebuah sejarah dengan tinta emasnya? Dan hari ini adalah menjadi momentum terkhusus ketika terkait tentang dari berbagai isu yang paling disorot adalah penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Kenapa? Ketika presiden di H-1 mengadakan rapat, dan itu sudah kita baca bahwa akan ada respon dari pemerintah akan terkait tentang hal tersebut. Kenapa kita masih terus
ada tuntutannya tidak dihapuskan karena kita menunggu anggaran dan tahapan pemilu yang saat ini belum diketuk palukan. Dan juga kita harus terus mengawasi dan mengontrol agar terus berjalan sampai tahun 2024 tanggal 14 Februari terjalankan pemilu ini. Dan juga sebenarnya saat ini adalah kita yang kritisi adalah rakyat saat ini tidak membutuhkan bantuan, tapi tidak terlalu membutuhkan. Tapi bagaimana stabilitas untuk jangka panjangnya, bukan hanya sementara. Kalau bantuan itu hanya saat itu aja, bukan untuk jangka panjangnya. Jadi itu yang kami kritisi saat ini, dan tentunya di gerakan mahasiswa saat ini, ya kita konsisten saja bergerak. Kita bergerak berdasarkan prinsip, dan kami bergerak bukan anak kecil yang merengek kepada orang tuanya ketika dibeliin mainan kami diam. Saat tanggal 11 April banyak yang mundur. Pada waktu itu kita tidak melakukan aksi, dan dia memohon maaf tidak melakukan aksi pada tanggal 11 April. Karena saat itu digoreng kami. Seakan-akan kami menggulingkan atau menurunkan Presiden Jokowi waktu itu. Padahal dari 6 tuntutan itu tidak ada kata menurunkan ataupun menggulingkan. Kami mengkombinasikan gerakan moralitas dengan gerakan politik progresif. Bagaimana gerakan perlawanan, tapi perlawanan kepada kebijakan yang tidaklah pro terhadap rakyat. Kebijakan yang kebermanfaatannya bukan pada rakyat, seperti itu. Apakah dengan pernyataan Anda tadi bahwa terjadi perpecahan baik di BEM Nusantara maupun BEM SI, itu berarti Anda sekarang udah pecah dengan UI dan Trisakti? Ya, saat itu kalau BEM seluruh Indonesia, terkhusus dari saya, itu tahun lalu, saya periode 2022-2023, saya menjabat dari awal Oktober, dan jadi BEMC ini yang menjadi koordinator pusatnya itu adalah presiden mahasiswa BEM-nya, BEM universitasnya. Saya presiden mahasiswa BEM Universitas Riau. Itu tahun lalu, di bulan April, tuan rumahnya di UNAN, saat itu terpecah. Pecahnya di sana. Masalahnya kenapa bisa pecah BEM seluruh Indonesia ini? Karena alasan terkait tentang kalau versi yang di dalam sidang itu ada beberapa kampus yang datang, 10 atau 20 kampus yang datang, proses pendaftarannya sudah selesai. Tapi itu ditolak oleh panitia karena menganggap tahap pendaftarannya sudah selesai, jadi tidak bisa diterima. Tapi versi kawan-kawan yang lain menganggap bahwa ini bisa diterima, mereka sudah jauh-jauh datang. Tapi pada waktu itu akhirnya terbentuklah musyawarah yang hari itu juga terbentuk musyawarah nasionalnya. Sementara kawan-kawan yang lain itu wall out keluar kalau UNRI masuk di dalam sidang sana. Jadi Munas itu ada 50 kampus yang bersisa di dalam ruangan itu, dan beberapa kampus yang lain yang sepakat mendukung kawan-kawan yang 20 kampus ini solidaritas waktu itu keluar. Nah, jadi memang terjadilah perpecahan di sana. Versi BEMC kerakyatan, versi BEMC rakyat bangkit. Jadi yang Universitas Riau rakyat bangkit. Nah, itulah kita keluarkan hashtag juga rakyat bangkit melawan Jokowi pengkhianat rakyat. Tunggu dulu. Jadi berarti UI dan Trisakti bukan BEM bangkit tadi dong? Iya Kak, kita kawan-kawan daerah juga melihat ya bukan, tapi dia ada terbentuklah pada waktu itu di kerakyatan dia. Iya, di kerakyatan. Secara prinsip apa bedanya antara kalian itu? Ya perpecahan secara prinsip ya kita gerak saja yang mana yang konsisten bergerak. Kita serukan pada waktu 21 Oktober 2021 saya datangin Presma yang ada di 2001 waktu di UNJ. Kami konsolidasi di sana, kita datangin, yuk kita turun bareng. Saya 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kawan-kawan 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Itu kan beririsan. Kenapa kita tidak gabung? Akhirnya pada waktu itu patung kuda itu kan di depan jembatan layang itu kan ada 2 pembatasnya. BEMC rakyat bangkit, BEMC kerakyatan. Akhirnya pada waktu itu kita turun. Ya udah, kata yang saat itu, waktu itu Presma sebelumnya di BEM UI yang 2021 mengatakan, ya udah kamu aksi di sini, kamu aksi di sini. Akhirnya terpisah. Ya sudah, kalau gitu yang penting kita ada itikad baik untuk mengajak kawan-kawan agar bergabung. Akhirnya waktu itu kita diterima sama Pak Muldoko waktu itu 12 tuntutan kita bersama kajian. Jadi memang kita saya bercerita sama abang-abang di tahun 98 dan ternyata di tahun 98 pun perpecahan. Tapi ada satu kepentingan yang membuat kita bergerak bersama. Saya menunggu momentum itu
agar kita bisa bergerak bersama. Informasi yang saya dapat, mereka mau bergerak sebetulnya udah sepakat tanggal 21 April ini. Tapi kenapa Anda mendahului dengan tanggal 11? Ya tadi saya bercerita kita mengadakan aksi tanggal 28 dan disepakatin di lapangan saat itu 14 hari ke depan kita mengadakan aksi nasional. Dan juga kita dari kawan-kawan daerah memang yang jauh dari sana, kita ingin membuktikan juga bahwa kawan-kawan daerah ini bisa membuktikan bahwa ada perubahan untuk bangsa dan negara ini. Jadi kawan-kawan daerah walaupun bukan di Jakarta sebagai ibu kota, tapi kita ingin berkontribusi untuk perubahan bangsa dan negara ini lebih maju ke depan, seperti itu. Apa yang Anda ketahui tentang insiden yang penganiayaan terhadap Ade Armando? Oh ya, saat itu saya di atas mobil komando bersama wakil ketua DPRI 3 orang dan bersama Pak Kapolri waktu itu. Kita melihat di atas kawan-kawan itu ketika aksi kita buat bordir. Kita buat bordir, jadi persegi panjang bordirnya. Jadi di sebelah kiri itu mahasiswa, di sebelah kanan aliansi masyarakat. Saya kurang tahu nama aliansi tapi dari masyarakat. Dan saat itu kita dua aliansi saat itu berhadapan ke gedung DPR. Kemudian setelah turun, wakil ketua DPR RI bersama Kapolri turun. Yang ketika penyampaian di atas sana memang udah ada bersuara di atas mobil komando. Jadi di saat wakil ketua DPR RI berbicara, ada yang ingin menyuarakan tuntutannya. Dan juga di saat Pak Kapolri berbicara, ada yang meneriakkan kata pembunuh. Dan ada juga yang melempar botol, melempar kertas, melempar batu. Dan saat itu saya memakai masker, diminta. Sebenarnya ada masyarakat tuh tenang, cuman ada beberapa orang yang memprovokasi untuk emosionalnya naik, sehingga kawan-kawan di sini dan mahasiswa tetap bordirnya tetap ada. Namun saat itu saya meminta kepada aparat waktu itu agar tolong menjadi pembatas di sana. Tapi waktu itu tidak ada. Waktu turun malah mengawal wakil ketua DPR RI terfokus di sana. Turun wakil ketua DPR RI bersama Kapolri. Jadi masuk yang dari kanan sana karena kan tersorot datang. Jadi semua aliansi itu tersorot pada mobil komando BEMSI waktu itu. Jadi tersorot ke sana sehingga berdorongan lah ingin dekat kepada mobil komando itu. Jadi kita sepakatin saat itu melihat kondisi saat itu kita tarik mundur masa aksi BEMSI karena tuntutan dan kajian kita sudah tersampaikan. Dan saat itu kawan-kawan dari Presiden Mahasiswa Kampus mengamankan saya untuk agar keluar dari situ cepat karena memang saat itu kawan-kawan menganggap saya menjadi incaran juga karena waktu itu saya disuruh buka masker untuk ditandain wajahnya, dilihat wajahnya siapa seperti apa. Jadi memang kawan-kawan sepakat, akhirnya kawan-kawan sembunyikan saya di mobil komando waktu itu dan akhirnya kita mundur ke belakang dan kita sepakatin bahwa BEMSI itu sudah mentarik mundur dan waktu itu koordinator 8-nya ada Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Waktu itu melepaskan 6 orang mahasiswa saat itu karena mungkin tertinggal sampai pagi harinya udah clear, udah selesai. Ada 6 mahasiswa yang saat itu tertangkap. Enggak. Kalian tahu bahwa Ade Armando dianiaya? Kalau saya tahu waktu itu lagi live bersama salah satu stasiun televisi waktu itu untuk mengupdate di atas mobil kamu dan saya melihat di sana, bukan di lapangannya. Di lapangan waktu kejadian? Tidak ada karena kita sudah tarik mundur masa aksi BEMSI. Baik, sekarang saya mau beralih ke Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karo Penmas Humas Polri. Gimana pandangan dari Polri terhadap kejadian kemarin itu, Jenderal? Baik, terima kasih Bang Karni. Pertama, saya menyampaikan dulu bahwa secara umum gelar unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 11 April 2022 di seluruh Indonesia, serentak ya. Hanya 2 provinsi yang tidak ada kegiatan unjuk rasa, semua dapat terkendali. Walaupun memang ada beberapa gesekan, tapi dengan cepat direspon oleh aparat dan bisa dikendalikan.
kami sampaikan bahwa gesekan-gesekan memang terjadi termasuk di wilayah ibu kota, di mana pada tanggal 11 April itu dengan terpaksa aparat harus mengamankan 946 orang ya. Namun sebagian besar ya semua sudah dikembalikan. Semua tujuannya adalah untuk mengamankan situasi. Mengamankan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ada beberapa orang tentu harus berhadapan dengan proses hukum. Ya, pertama peristiwa pidana tentunya. Karena perbuatan melawan hukum seperti pengerusakan dan pembakaran pos polisi Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian kasus penganiayaan, termasuk penganiayaan terhadap saudara Ade Armando. Kemudian yang ditangkap dan diproses karena didapat membawa senjata tajam, juga ditangkap dan diamankan karena membawa minuman keras, dan beberapa yang lain. Jadi hampir semua dikembalikan. Dan yang diamankan tersebut, kami pastikan yang diproses pidana semua bukan mahasiswa. Kami sampaikan Bang Karni bahwa beberapa hari sebelumnya Polri telah menerima informasi dan juga mengetahui tentang rencana aksi unjuk rasa tanggal 11 April. Pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri wajib mengawal, wajib mengamankan adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa itu anggap adalah anak-anak kita yang akan menyampaikan aspirasi rakyat. Dan tentu aspirasi ini adalah penyampaian pendapat yang tentu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Apapun aspirasinya, kita kawal, kita amankan, kita jaga adik-adik, jangan sampai ada yang menyusup. Kata penyusup itu kita antisipasi, dan juga pada saat Pak Kapolri menyampaikan juga ya agar tidak ada ya yang menyusup ke kelompok-kelompok para pengunjuk rasa. Kami katakan adanya penyusupan itu yaitu beberapa orang yang kita tangkap itu tujuan datang ke lokasi bukan untuk mengunjuk rasa tapi membuat sesuatu. Dan dia bukan bagian dari elemen pengunjuk rasa, baik elemen dari mahasiswa maupun masyarakat ya. Jadi mereka kita amankan dan kita tentu kita proses. Perkembangannya lah update-nya untuk kasus pengerusakan dan pembakaran pos polisi Pejompongan. Pada saat itu kita mengamankan 17 orang ya. Dari 17 orang yang kita lakukan penahanan 3 orang. Kemudian untuk penanganan kasus saudara Ade Armando, penganiayaan dan pengeroyokan, sementara kita menetapkan 7 orang tersangka. Dari 7 orang tersangka, 4 orang telah kita tangkap dan kita lakukan penahanan, sedangkan 3-nya masih kita buru. Dan ini masih bisa berkembang beberapa pelakunya. Sementara gitu Bang Karni. Baik. Kalau boleh tahu, tentu polisi sudah mengidentifikasi para tersangka ini. Ini kelompok mana ya bisa masuk sejauh itu? Sampai membakar pos polisi, menganiaya orang, dan tadi juga melempari Kapolri dengan batu, dengan botol. Ya. Ini kelompok mana? Kami sampaikan untuk kasus pembakaran dulu Bang Karni. Pembakaran ini dilakukan oleh ya orang yang tidak dikenal dan juga banyak yang ikut-ikutan. Ironisnya lagi salah satu pelakunya adalah anak-anak.
ya. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi, belum menjustis ini kelompok tertentu, ini mungkin anak-anak ataupun orang yang dipengaruhi oleh minuman keras. Kita juga ingin tahu motifnya apa melakukan ini. Ya, yang jelas kita saat ini masih dalami Bang Karni. Untuk pelaku pembakaran pengerusakan pos polisi Pejompongan. Kemudian untuk pelaku pemukulan dan penganiayaan, ini memang diawali dengan satu orang yang memukul dan juga mengatakan ada saudara Ade Armando, kemudian yang lain ikut-ikutan. Dari beberapa pelaku yang kita tangkap, memang kalau dari posisi mereka bukan orang yang satu kelompok. Jadi kita amankan dari satu wilayah A, satu wilayah B. Jadi semua, tapi sementara ini pengakuan dari tersangka Bang Karni, bahwa mereka melakukan itu karena spontanitas. Tentu kami akan terus mendalami, akan terus menelusuri motif-motif yang jelas ya. Termasuk bila ada siapa yang menyuruh atau mungkin ada kelompok yang menunggangi, kita masih telusuri Bang Karni. Baik, Jenderal. Pemirsa, tidak ada yang lebih baik dalam mempertahankan, memperkokoh kekuasaan kecuali kebisuan kita. Kata Leonardo da Vinci, filosof dan ilmuwan serta seniman Italia. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu juga memberikan apresiasi kepada Polri yang berhasil sampai akhir bisa menjaga demonstrasi tersebut agar tetap kondusif walaupun ada insiden-insiden yang bukan dilakukan oleh mahasiswa ternyata. Dan nggak salah kalau begitu, banyak mahasiswa hari ini mengirim video yang ucapan terima kasih kepada Polri yang berhasil menjaga mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Tapi benarkah itu? Benarkah polisi cukup kooperatif menjaga? Pada waktu di lapangan kita kan 3 kali dobrak. Dan saat itu datang mungkin bukan pakaian aparat ya waktu itu, bukan kepolisian, tapi mungkin dari intelkamnya datang atau gimana bersama aparat waktu itu mau negosiasikan kira-kira siapa yang mau dijumpain, karena waktu itu maunya apa, kami minta pimpinan DPR menjumpain kita nggak mau ketua komisi, tapi maunya ketua atau wakil ketua. Perwakilan ya, tidak mau kami perwakilan tapi datangnya ke sini, dan akhirnya didatangkan pada waktu itu wakil ketua DPR RI. Seperti ya berarti kan kooperatif. Ya. Bukan dipukulin kalian kan? Tidak. Waktu itu tidak ada. Baik, sekarang saya ke Mas Eko Kuntadi, penggiat media sosial. Gimana Mas Eko melihatnya dan juga apa peristiwa yang terjadi kepada Saudara Ade? Ya, yang pertama kemarin demonstrasi mahasiswa itu agak terpisah sama kejadian Bang Ade kan. Terbukti bahwa semua tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap Ade Armando bukan dari bagian mahasiswa. Dan setelah kejadian Ade Armando kemudian dilanjutkan ada pembakaran dan lain-lain. Saya melihat bahwa
memang ada polanya selalu pola seperti itu kan. Demonstrasi mahasiswa, mahasiswanya bubar, kemudian terjadi sesuatu yang mengagetkan dan berkali-kali kita lihat pola yang sama. Ini memang yang tentu saja menjadi perhatian kita semua. Demonstrasinya lancar, aman seperti tadi yang diceritakan, tapi setelah demonstrasi terjadi kejadian-kejadian penganiayaan, perusakan, bahkan sampai pembakaran pos polisi. Itu yang saya lihat, Bang, sehingga kita bisa pisahkan antara ini demonstrasi mahasiswa, yang satunya lagi memang tujuannya bukan buat demonstrasi, tujuannya memang untuk melakukan kerusuhan atau provokasi terhadap kondisi kita. Baik, tapi secara keseluruhan dari demo mahasiswa ini, padahal kan Presiden sudah tegas mengatakan beliau sendiri menolak diperpanjang masa jabatannya. Dan yang kedua juga tidak mau dipilih ketiga kali. Kalau soal menolak perpanjangan dan menolak 3 periode, itu saya mungkin Ade Armando itu jauh-jauh hari sudah ngomong, kita juga menolak. Kita menolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan kami menolak tentang 3 periode, presiden dipilih 3 periode, karena bagi kami itu melanggar undang-undang. Sehingga mungkin dalam konteks demonstrasi kemarin tuntutannya adalah menolak perpanjangan dan menolak 3 periode, itu sama persis dengan apa yang kita suarakan lewat kanal-kanal YouTube kita, Bang. Jadi nggak ada perbedaan aspirasi itu sama kita. Kita sudah suarakan lama sekali, jauh sebelum mahasiswa demonstrasi. Bagaimana dengan tuntutan mahasiswa yang lainnya? Ya ternyata banyak kan, ada 16 kalau nggak salah itu. Tuntutan mahasiswa yang lainnya kayak stabilitas harga dan lain-lain, ya itu tuntutan publik secara umum, Bang. Hampir setiap demonstrasi pasti tuntutannya bagaimana harga-harga bisa stabil, kebutuhan pokok dan lain-lain. Itu ya tuntutan masyarakat secara umum, dan nggak ada masalah buat saya, nggak ada masalah bahwa itu memang menjadi tuntutan secara umum gitu loh. Kemarin kan kita lihat ada minyak goreng gitu, tuntutannya kan umum saja kan, nggak ada bedanya gitu loh. Tapi ada yang khusus, misalnya undang-undang omnibus. Kalau undang-undang, apalagi KPK juga dikritik, undang-undang KPK, dan diminta dicabut. kalau undang-undang KPK dan undang-undang Omnibus Law pencabutannya pasti kan di DPR, Bang. Prosesnya di legislatif gitu loh, dan sudah benar mahasiswa mendatangi legislatif untuk untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau mau ada perubahan undang-undang ya prosesnya di DPR kan, bisa dilakukan lewat sana menurut saya. Jadi udah sewajarnya gitu. Sangat wajar. Baik, kalau gitu saya ke pegiat media sosial lainnya, Mustafa Nahrawardaya. Nah, sulit sekali. Jawa soalnya panjang. Ya, ini bahasa Sanskerta. Jawa kuno, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu saya sampaikan, memang ini kan sebenarnya ada 3 tahap sebenarnya. Sebelum demo, selama demo, dan setelah demo. Kalau selama demo, saya yakin kita patut beri apresiasi pada Pak Ramadan dan kawan-kawan. Sukses lah pengamanan. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum demo itu saya sebenarnya ada keberatan Pak Ramadan. Pak Yulpan itu tanggal 9 itu masih press conference, masih mengatakan kalau nggak ada izin akan dibubarkan demonya. Maka pada tanggal itu kawan-kawan saya yang pengamat politik, hukum pada protes. Ini bagaimana sih? Pak polisi kan udah hafal itu soal Undang-Undang 998 pasal 15 itu tidak ada sampai pasal manapun nggak ada soal izin. Dibubarkan jika tidak sesuai dengan pasal 6. Pasal 6 itu ya soal intinya buat rusuh, tidak menghormati asasi manusia, atau melanggar kaidah umum. Tapi nggak ada soal izin, tapi kenapa masih digembar-gemborkan itu? Menurut saya soal ini mohon maaf sekali, kurang ikhlas gitu memberikan kepada adik-adik untuk menyampaikan unjuk rasa sesuai Undang-Undang nomor 998. Pak Yulfan tuh alasannya juga undang-undang yang sama. Emang beda undang-undang yang itu di saya apa undang-undang di Bapak? Kan sama aja sebenarnya. Bunyinya juga sama. Ini soal sebelum. Akhirnya saya tuh nggak kenal ya dengan teman-teman mahasiswa ini karena beda umur juga jauh. Saya 98, mereka udah tahun ini 2002, jadi jauh sekali.
Tapi mereka pada ngirim WA karena dapat nomor dari TV One juga teman-teman, mengatakan kenapa kami diancam-ancam gitu. Jadi bahasa apa tuh teman-teman mahasiswa itu diancam untuk tidak datang di Jakarta. Begitu. Jadi ada istilah ada ancaman. Saya nggak tahu, nanti coba di Pak Karni review lagi undang-undang itu sama apa enggak yang saya pegang di laptop saya, di handphone saya, dengan di teman-teman. Tampaknya sama, bunyinya pun sama. Tapi nggak usah saya baca, insya Allah kita memiliki chemistry yang sama. Soal ancaman ya. Jadi saya mohon untuk ke depan, ya kalau demo, kalau alasannya undang-undang yang sama, saya kira aturannya pun sama, tindakannya juga sama, nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu ditakut-takuti. Gitu ya, Mas apa namanya? Kaharudin. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada hari itu sejak pagi teman-teman sudah, saya sendiri tidak dilarang oleh teman-teman untuk ikut karena saya pertama bukan mahasiswa. Yang kedua, terus terang di media sosial ya musuh saya banyak, Pak. Jadi saya takut juga di situ dijebak, diperangkap karena saya mengalami hal ini tahun 2018. Boleh sedikit saya ke belakang Pak Karni, karena ini mirip kasusnya dengan Ade Armando. Jadi 2018 itu dua kelompok bertemu di Bundaran HI. Satu kelompoknya Pak Prabowo, pendukung Prabowo. Satunya tiba-tiba muncul pendukung Pak Jokowi, padahal hari itu jadwalnya Pak Prabowo. Nah, tiba-tiba dua kelompok ini bertemu. Nah, ada keributan. Ada 2-3 kelompok keributan, saya pikir copet Pak Rawatan. Biasanya kalau zaman saya di kampung Pak, di pasar malam, kalau ada ribut-ribut beberapa kelompok, itu biasanya copet, ingin memasukkan perangkap pada targetnya. Saya kaget juga kok banyak kelompok copet nih pikir saya. Ternyata hari itu saya adalah salah satu yang dimasukkan ke perangkap itu. Nah, tapi saya bilang dalam hati, ini salah langkah nih saya bilang gitu. Jadi hari itu akhirnya teman-teman saya teman-teman saya jurnalis yang punya kamera, saya suruh untuk mengabadikan kejadian di Bundaran HI dari beberapa hotel. Dari atas, dari samping, dari depan, belakang. Ternyata yang memperangkap ini pun juga membawa tim media sama, membawa kamera juga. Jadi saat itu, tahun 2018, orang-orang yang korban yang dibully, yang diserang, maupun yang menyerang, maupun mohon maaf, oknum yang mengawal atau mengamankan kejadian hari itu, semua memakai kode yang sama, gerang koka namanya, warnanya coklat. Tahunan dari mana? Saya kejar itu, ada 3 polisi saya kejar. Pak, kenapa ngerebut spanduk kami? Nah, gitu. Ini mohon maaf nih oknum polisi, saya kejar. Saya tahu body polisi saya kejar. Saya ini polisi, kenapa? Ya nggak boleh Pak, ini kan ada 2 kelompok, kenapa yang direbut hanya spanduk kami gitu. Mohon maaf, waktu itu kami adalah tim BPN. 2019 ganti presiden pendukung Prabowo. Jadi kami protes. Rupanya polisi ini lari ke arah teman-temannya di sebuah gedung. Tak biarin aja. Awalnya saya nggak ngerti kalau itu polisi secara resmi ya. Tapi begitu acara selesai, foto-foto yang kami kumpulkan itu ternyata terbukti beliau anggota dan mengaku memang saya ditugaskan untuk mengamankan acara hari ini. Tapi anehnya adalah, mohon maaf, antara korban yang diserang, yang menyerang korban, maupun bapak-bapak polisi ini pakai kode yang sama, gelang koka namanya, gelang coklat. Yang lainnya nggak pakai. Oleh karena tahun itu, saya viralkan tagar namanya gelang kode. Karena ada konspirasi, ada pergerakan berkelompok, TSM, terstruktur, sistematis, kemudian masif, yang dilakukan secara berkelompok, dan itu adalah mengalihkan perhatian dari dukung-mendukung menjadi kekerasan terhadap seorang perempuan yang dibully. Namanya nggak usah sebut. Nah, sama persis hari ini, kemarin tanggal 11. Pagi-pagi itu sudah banyak yang lapor video itu. Ini bagaimana ada kelompok yang membagikan alma mater berbagai warna sesuai yang dipakai mahasiswa yang pakai border itu. Kok digelar dibagikan di dekat mobil polisi di belakang dekat lapangan tembak itu. Terus masuk ke gedung DPR. Saya hafal betul DPR, saya 4 tahun di sana, meskipun bukan anggota ya, hanya staf ahli aja. Tapi saya hafal betul struktur kantor itu. Kalau anggota itu bisa, ataupun staf ahli, tenaga ahli bisa lewat belakang. Kalau anggota di depan bisa, lainnya nggak bisa. Tapi ini kemarin itu kelompok yang pakai celana krem-krem, pakai tas selempang-selempang, mirip-mirip itu masuk dari melalui sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kalau lihat video itu, orang-orang yang masuk ke belakang gedung itu, yang pakai krem-krem, sepatu kembar, pakai tas lempang, itu juga terekam di video penyiksaan terhadap siapa namanya? Ade Armando. Saya tidak justifikasi ya itu kelompok mana, karena ini kan penyusup ini, bukan mahasiswa ini. Pasti karena umurnya udah agak tua-tua.
Tapi kalau Anda lihat sekilas itu ada kemiripan, celananya kembar-kembar, sepatunya kembar-kembar, tasnya kembar-kembar, ada yang krem rambutnya pirang gondrong. Saya teringat kok sering muncul di acara TV, sebuah stasiun TV swasta yang gondrong-gondrong pirang itu. Itulah yang menyopot celananya Ade Armando. Terlihat sekali tuh mencopot sepatu, 2 sepatu, celana Ade Armando dicopot. Yang saya tanyakan adalah Ade Armando membawa dompet sama handphone apa tidak? Ini sampai sekarang nggak terekam. Karena seorang Ade Armando, mohon maaf sekali, itu kawan saya sebenarnya. Beberapa ujian tesis saya diundang di UI untuk untuk diundang saja, ketemu Ade Armando juga. Armando itu kan orang-orang berpendidikan, kok bisa tuh terjun ke situ Pak Karni? Bagaimana perhitungan atau hitung-hitungannya gitu? Jadi Ade ini mohon maaf, ini kan menjadi ikon common enemy Pak, di kalangan umat Islam tidak semuanya. Karena perilaku selama ini istilahnya membuat sebagian umat Islam itu jengkel karena konten-konten media sosialnya atau cuit-cuitannya itu hanya menyinggung kelompok-kelompok umat Islam. Oleh karena itu apapun kata Ade Armando, sebagian besar adalah membuat umat Islam itu jengkel. Ngurusi MUI kek, ngurusi tafsir Al-Quran kek, ngurusi sholat 5 waktu kek. Dia bukan ahli tafsir, dia bukan ulama. Bukan, tapi ngurusi opini-opini umat Islam sampai haji saja diurusin. Sampai menteri agama saja diurusin. Siapa Ade ini? Saya juga bingung. Nah, oleh karena itu ketika datang di sana, kok kemudian berkelahi dengan peserta yang bukan mahasiswa, wajar tanda petik menurut saya bukan menyetujui ya. Karena musuh dia juga banyak seperti halnya saya punya musuh yang banyak mungkin di kelompok-kelompok seperti itu. Tapi kelompok yang demo di DPR kemarin itu tanda petik adalah oposisi pemerintah. Ade Armando sebaik apapun hari itu dia ngomong, saya mendukung. Saya yakin musuh dia banyak di tempat itu. Karena dia sedang mengkritik pemerintah masa itu. Kalau ada sedikit saja orang masuk ke dalam lingkaran demonstran seperti yang saya ceritakan di Bundaran HI, habis itu Ade Armando. Saya aja nggak berani yang saya sendiri sepakat dengan tuntutan mereka. Nggak berani saya turun Pak, takut apa? Ada orang nyusup. Nah, yang paling penting adalah Mas Kaharudin. Ini masa-masa yang berbahaya, sensitif menurut saya. Jadi tuntutan Anda yang berapa itu? 16, 8, 12. Nggak ada yang kemudian setelah demo itu membahas tuntutan itu. Yang dibahas siapa coba? Ade Armando. Celana hitamnya kek, pantatnya kek, bugilnya kek. Teralihkan. Seperti halnya tahun 2018. Nah, kalau saya ini anggota polisi, saya pasti akan tahu siapa yang nyusup itu. Gampang sekali kan? Yang modelnya sama sekali gampang. Selain usia-usianya juga berbeda, mereka sudah dari pagi sudah datang, masuk ke area DPR RI dan seterusnya. Yang lain nggak bisa masuk. Kok bisa seperti itu? Ini kan sebenarnya bisa tapi mungkin karena suasana panas ya, matahari lagi panas, suasana politik yang menegangkan, mungkin konsentrasi polisi saat itu adalah pengamanan. Nah sayangnya pengamanan di area 100 meter atau 200 meter dari TKP, kok bisa kebakar tuh Slipi? Menurut saya itu kan area vital. Seharusnya yang menjadi konsentrasi itu ada di sana. Mungkin 200-300 meter dari area demo termasuk pos polisi Slipi. Nah anehnya nih, ada 2 grup WA Pak Ramadhan yang saat ini seru. Satu grupnya miliknya relawan Anies, satu grup nama Nusantara yang dalamnya ada ex staf kepresidenan. Padahal grup WA ini isinya nggak penting-penting amat. Isinya cuma ngomong, tuh loh di depan DPR ada Ade Armando, tapi posisi Ade Armando nggak dijelaskan secara detail. Padahal panjangnya jalan di depan DPR itu hampir 500 meter antara Pulau 2 restoran sampai jembatan Slipi, hampir 500 meter. Mana mungkin bisa menemukan Ade Armando melalui grup WA itu. Tapi mohon maaf nih, ini mantan jurnalis TV One juga Mbak Grace Natali sekarang udah berpolitik, enak sekali menuduh bahwa ada kaitan antara penyerang Ade Armando dengan Anies Baswedan. Cuma bermodalkan capture yang dia tidak bikin ada di member itu. Cuma informasi siapa saya nggak tahu dari mana. Yang lebih parah lagi adalah setelah Ade Armando masuk rumah sakit, pengunjung-pengunjung yang istimewa, ada guest star atau special guest. Mulai dari, mohon maaf, kalau Pak Fadil oke lah, beliau bertanggung jawab dari keamanan. Tapi ada anggota Watimpres Pak, Bu Putri Wardani. Kalau hanya menjenguk, oke. Ini diupload di akun resmi Watimpres. Resmi. Setelah dibully sekian banyak orang warganet, dihapus. Bukan soal dihapusnya.
Ini soal marwah Watim Pres ini loh. Ngurusin cek RMS begini. Silahkan menjenguk tapi nggak usah pakai lembaga. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf. Ini bukan soal undang-undang, bukan soal aturan, bukan soal regulasi. Ini soal hati nurani. Bukan soal hati nurani. Sekarang adik-adik ini lagi memperjuangkan nasib rakyat. Saya yakin di luar itu banyak yang mengincar, menunggangi mereka, ingin memanfaatkan demonstrasi itu dari mana saja. Saya yakin ada itu. Cuma yang tahu hanya polisi, karena kita, kalau saya nggak punya infrastrukturnya. Kalau polisi punya alat canggih-canggih dari luar negeri bisa ngedeteksi wong wajah saja dengan face recognition itu dari sisi kiri langsung ketahuan kok namanya ini. Oh, ini pelakunya langsung ketahuan, kurang berapa, nggak sampai 1 jam ketahuan itu pelakunya yang menghajar. Tapi yang pirang-pirang nggak ketahuan, Pak. Yang nyopot celana, yang nyopot sepatu, yang menyeret ke sana nggak ketahuan. Yang ketahuan yang menghajar saja. Karena wajahnya nggak pakai masker. Yang pakai topi, yang gondrong, nggak ketutupan wajah-wajahnya nggak kelihatan. Padahal itulah yang menurut saya dia juga yang berkontribusi, dia juga yang menyelamatkan, dia juga yang menggeser dari tempat TKP. Jadi menurut saya ini identifikasian menurut saya kalau polisi mampu, cuman ya nggak tahu persoalannya di mana. Nanti barangkali Pak Ramadan bisa menjawab Pak Karni. Bang Karni, Perlu jawab. Pak Karni mau menanggapi sebentar. Ya, saya sebentar lagi mau kasih Anda. Yang perlu dijawab sebetulnya oleh Pak Jenderal Ahmad Ramadan, karena memang lagi diselidiki oleh polisi. Siapa itu yang terlibat? Karena dulu 2018 polisi juga berjanji mau memeriksa semua orang yang terlibat di 2018 itu. Tapi sampai sekarang juga kabur, nggak ada. Jangan sampai niru lah pokoknya. Ada perubahan. Baik. Sekarang memang saya mau kasih ke Mas Eko tadi. Pertama juga saya mau bertanya tadi. Alasan apa sesungguhnya Mas Ade Armando datang ke situ? Yang pertama kalau saya baca dari, kan waktu itu saya pagi-pagi nggak ada di tempat, nggak ada di kantor gitu ya kan, karena sebenarnya satu kantor sama Ade Armando, dan dia bilang yuk kita mau mendokumentasi demonstrasi mahasiswa gitu loh, mau mendokumentasi karena yakin demonstrasi mahasiswa itu baik-baik saja, makanya dia datang untuk mendokumentasi bahwa beberapa teman-teman yang memang waktu itu seorang kameramen yang baru belajar kameramen, itu alasan sederhananya seperti itu, mendokumentasi kegiatan atau demonstrasi mahasiswa. Itu yang alasan utama Ade Armando datang ke situ. Sebelum dia datang ngomong begitu. Iya kan ada di grup ya, saya sebelah satu grup dan mau dokumentasi, dan saya bilang hati-hati Bang, paling kayak gitu aja. Baik. Pak Karni izin Yang kedua tadi saya menanggapi tadi saya agak menarik deh yang dikatakan sama Mustafa itu, orang seolah-olah semua itu ada hubungannya, orang dibagikan jaket alma mater, terus kemudian masuk, kemudian ada yang pakai celana krem dan lain-lain. Sepertinya Mustafa ini tahu banget. Saya usul nih sama Pak Polisi nih. Usul Mustafa ini harus diperiksa, dijadikan saksi. Karena tadi sudah menyimpulkan. Dijadikan saksi karena itu kita sendiri saja masih bertanya-tanya. Ini siapa? Apalagi di depan publik. Dan statement itu penting dipertanggungjawabkan di depan polisi. Harus dijadikan saksi. Kalau minimal diperiksa sebagai saksi. Karena tahu banget tuh informasinya tuh. Kita semua nggak tahu, tapi Mustafa tahu. Silakan. Setengah detik aja. Itu kan video ada di medsos semuanya. Ya, tapi Anda sudah menyimpulkan, itu masalahnya. Anda sudah menyimpulkan ada lanjutan, ada benang merah, dan kesimpulan itu penting bagi polisi. Dan polisi saya saran ini untuk membongkar ini semua agar opini Anda tidak berkembang kemana-mana. Mustafa dipanggil sebagai saksi agar tahu siapa yang nelanjangi Ade Armando. Kita semua juga lagi cari itu. Ya, gitu loh. Bagus. Setuju. Jadi itu kan sebenarnya itu kan rahasia umum. Maksudnya gini, nanti dulu. Video sebagai Anda nggak bisa berlindung di balik ini gini, rahasia gini, umum, gini. lalu melempar isu yang bisa memperburuk citra aparat keamanan, Pak. Itu namanya fitnah. Gitu loh. Akun media Kecuali sosial Anda Bapak bukti. apa? Enggak, saya. Wah, kalau saya nggak sangat punya jangan tersinggung. bicara ini. Kenapa? Kalau nggak punya akun media sosial jangan bicara ini. Kenapa? Kalau Bapak tidak punya akun media sosial, jangan Siapa bicara Anda ini. melarang saya bicara apapun? Lah ini kan temanya media sosial yang saya bicarakan Loh, ini. saya diundang sebagai pembicara kok Bukan. Anda jangan jadi fasis Bukan, dong. saya Jadi kalau saya fasis. bukan penggiat media sosial, Saya saya nggak punya bicara. Saya pikir Ya, yang ya. Anda biar Mustafa dulu. Bentar dulu Bang.
Enggak, Dia yang biar sebut Mustafa dulu yang dia bicara. sebut tadi itu insinuasi yang sangat berbahaya. Nggak, Iya. gini, Bahwa gini. ini Biar seolah-olah dia ada jelaskan dulu menurut desain saya. oleh aparat keamanan Biar dia yang jelaskan bergerak. dulu. Karena tadi Jadi. insinuasi baju coklat bisa masuk ke dalam itu sangat berbahaya. Nggak, Itu bisa menimbulkan persepsi masyarakat yang sangat berbahaya, Bos. Iya, Hati-hati betul. dong. Oke, ganti-ganti ya. Ya begini. Biarlah polisi yang mempertimbangkan dia perlu dipanggil jadi saksi atau tidak. Masa polisi diperintah coba tuh? Diperintah Enggak, seorang ini- medis. ini Jangan bukan perintah perintah. jenderal dong. Ini bukan perintah. Ini Anda ngomong terbuka di sini dan Anda seperti tahu semua detail-detail. Itu secara hukum polisi wajib memanggil Anda karena Anda tahu. Pak Karni, sedikit aja. Sebenarnya ini rahasia umum di media sosial banyak. Enggak ada. Nggak Anda perlu ini dia. bukan rahasia Ya umum. Allah. Anda ini Ya memang ada makanya kita fakta-fakta serahkan video. ke polisi. Udah silakan Iya. aja. Ini media sosial Ya, udah penuh kok Jadi videonya Anda banyak juga kok. cukup lah. Bang Karni, saya ngomong sebentar. Ya, silakan. Jadi dalam penanganan kasus ini, apakah itu kasus pos polisi pejompongan, termasuk kasus penganiayaan dan pengeroyokan Adi Armando, aparat kepolisian secara terbuka dan transparan, dan juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang mengetahui kasus ini untuk memberikan informasi, termasuk Bang Mustafa. Kalau memang apa yang disampaikan itu benar dan siapapun juga, mohon kira-kira berkenan memberikan keterangan sebagai saksi. Hai. Anda tadi mau ngomong Iya, apa? terkait tentang ini ada kemarin reporter mengirimkan terkait tentang cuitan Bang Ade Armando yang BEM yang konon seluruh Indonesia akan gelar demo turunkan Jokowi 11 April, apa nggak haus ya, nggak lapar ya, atau memang nggak puasa. Itu tadi kan terkait kenapa datangnya Ade Armando, dan yang pertama BMC sangat menyayangkan terjadinya kekerasan, itu kita tidak benarkan. Cuman hari ini juga kita menyayangkan bagaimana tuntutan 18 tuntutan kita itu tenggelamkan oleh peralihan isu perjuangan kita. Cuman ini perlu dipertanyakan juga, yang sebelum demonstrasi ada cuitan seperti ini, di saat demonstrasi hadir bahwa sama dukungan dan lain sebagainya, sehingga memang pasca demonstrasi sehingga peralihan isu perjuangan kita ini, tuntutan kita itu tenggelam. Bahkan hari ini sudah mulai ada isu terkait tentang kenaikan Pertamax dan lain sebagainya. Bahkan ada kebijakan yang hari ini nyeleneh lagi gitu yang keluar, dan itu yang perlu dikonsolidasikan. Itu yang perlu kami tanyakan Pak Karni. Sekian, terima kasih. Perdamaian bukanlah berarti tiada konflik. Tapi perdamaian adalah bagaimana menyelesaikan konflik secara damai. Presiden Ronald Reagan, Presiden Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampailah kita di segmen terakhir diskusi kita. Sekarang giliran Nasir Jamil, politisi PKS. Baik Bang, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni, saya lega dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ramadan tadi, bahwa para pengunjuk rasa yang diproses secara hukum dan hari ini berhadapan dengan hukum ternyata memang bukan mahasiswa. Ya, bukan mahasiswa. Saya pikir ini memang harus diulang-ulang Bang Karni nanti kalau kemudian tayangan ini diiklankan. Kenapa? Ini untuk menjaga moralitas daripada gerakan mahasiswa itu. Sebab bisa jadi ketika terjadi pembiasan informasi seolah-olah ya gerakan mahasiswa ikut berkontribusi terkait dengan kekerasan, pembakaran dan lain sebagainya.
Jadi bagi adik-adik seperti Kak Harudin dan kawan-kawan, maka apa yang disampaikan oleh kepolisian yang diwakili oleh Pak Ramadan tadi itu menunjukkan bahwa memang kalian solid. Ya, kalian solid dan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang bisa kemudian menghancurkan image sebagai gerakan moral di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu sekali lagi saya juga berterima kasih sebenarnya Pak Karni kepada kepolisian, dan saya belum pernah lihat sebenarnya Bang Karni selama unjuk rasa di negeri ini seorang Kapolri berdiri di atas mobil komando. Saya Betul. nggak bisa bayangkan Bang Karni. Ya. Saya berpikir ya, apa jadinya kalau misalnya ada aja yang melempar batu. Ya. Dan saya nggak bisa bayangkan, tapi alhamdulillah karena gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, sehingga tidak terjadi seperti itu. Artinya bukan berarti kita menginginkan sesuatu terjadi pada diri Kapolri. Tapi ini nggak pernah terjadi Bang Karni. Seorang Kapolri Jenderal Bintang 4 duduk atau berdiri bersama Wakil Ketua DPR, kemudian berorasi, kemudian memberikan semangat, menjaga ya mahasiswa. Dan ini menurut saya memang patut ya untuk kita apresiasi, dan saya bersyukur bahwa tidak ada kejadian apa-apa yang menimpa Kapolri pada waktu itu. Saya pikir juga pihak kepolisian sudah menjaga ya lingkungan itu sehingga kemudian tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada Kapolri. Dan kepada Kak Harudin, saya katakan bahwa tadi sebenarnya gerakan mahasiswa itu tidak pecah. Kalian hanya berbeda. Ada BEMSI, ada BEM Nusantara. Kalian hanya berbeda, bukan berpecah. Ya, oleh karena itu kalian pasti akan bertemu dalam satu gelombang yang sama. Ya, nah karena itu harus dijaga. Ya, momentum itu. Dan tadi misalnya Kak Harudin, Bang Karni bilang dia ada orang-orang yang di kampungnya cari-cari rumah dia. Ya, bertanya dengan tetangga di mana rumah Kak Harudin misalnya. Anda nggak usah gelisah Kak Harudin, Anda nggak usah khawatir. Jangan-jangan itu adalah bahagian dari fit and proper test untuk menjadikan Anda sebagai staf khusus milenial. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Bisa jadi Anda sedang dicari-cari, sedang dilihat-lihat untuk menjadi staf khusus milenial. Karena staf khusus milenial yang ada hampir hari ini tidak pernah kita dengar suara seperti apa. Ya, dalam menyikapi ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Kak Harudin dan kawan-kawan tidak boleh khawatir. Ya, tidak cemas, takut ya terkait dengan ada orang yang mendatangi rumah Anda dan sebagainya. Bisa jadi, ya mana tahu ya, Anda nanti direkrut jadi staf khusus milenial ya, sehingga kemudian bisa ke depan lebih mencerahkan. Dan Bang Karni, saya ingin sampaikan juga terakhir karena ini adalah bagian terakhir. Saya ingin mengutip satu pendapat ulama, Bang Karni. Ulama ini mengatakan bahwa syahwat yang paling besar dalam diri manusia itu adalah syahwat sultan, syahwat kekuasaan. Oleh karena itu nggak heran kalau kita lihat ada orang yang sudah senja tapi masih berminat dengan kekuasaan, masih berminat untuk berkuasa. Jadi syahwat dalam diri kita, Bang Karni, bukan syahwat-syahwat yang selama ini kita kenal, Bang. Ya, jadi kalau syahwat itu pasti ada batasnya, Bang. Ya, pasti ada batasnya. Ya, tapi kalau syahwat kekuasaan itu tak ada batasnya, Bang. Makanya ada presiden ingin seumur hidup, ada presiden puluhan tahun, ya kan? Ada presiden yang barangkali mau 4 periode, 3 periode dan sebagainya. Yang boleh seumur hidup hanya presiden ILC. Nah. Mana berani mahasiswa unjuk rasa misalnya ingin meminta agar Bang Karni mundur dari presiden ILC? Nggak akan berani. Coba tanya dengan adik-adik mahasiswa, tak akan berani mereka. Ya, mereka pasti angkat tangan, head up mereka, nggak berani, Bang. Ya, hanya boleh Bang Karni menjadi presiden ILC seumur hidup, yang lainnya tidak boleh. Nah, oleh karena itu Bang Karni memang ini harus dijaga. Ya sebenarnya kalau saya cermati ya, kalau saya riset ke media, 2019 sebenarnya Presiden Jokowi sudah bagus ya, apik sudah ya. Kemudian memang saya lihat memang ada orkestrasi yang berusaha ya untuk menunda pemilu dengan alasan ekonomi. Ya, dengan alasan perbaikan ekonomi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau jujur, pemilu-pemilu kita sebelumnya juga berjalan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik amat sebenarnya. Ya, nah penundaan pemilu ini kemudian ada upaya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Ya sah-sah saja sebenarnya dalam alam demokrasi orang mau mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi yang kita sayangkan kalau kemudian perubahan itu dalam rangka untuk memperpanjang ya kekuasaan seorang presiden. Nah itu yang barangkali tidak bisa kita terima. Karena apa? Karena memang reformasi itu sudah mengamanatkan ada pembatasan kekuasaan. Karena kalau kewenangan itu terlalu lama, dia akan sewenang-wenang.
Ya, akan seundang-undang. Nah, karena itu kemudian reformasi membatasi kekuasaan seseorang. Oleh karena itu memang dengan kita lihat ya ke belakang ya, kemudian presiden sudah kemudian mengatakan bahwa orang yang ingin memperpanjang jabatan presiden itu mencari muka, menampar muka, bahkan menjerumuskan presiden. Tapi memang belakangan kemudian ya Presiden Jokowi sepertinya mengaminkan, bahkan kemudian mengakui di alam demokrasi ya sah-sah saja ya orang berbeda dan sebagainya. Lalu kemudian ada teman-teman Abdesi datang ke Jakarta. Ya, teman-teman Abdesi datang ke Jakarta, kemudian mereka berjanji ba'da Lebaran, setelah Lebaran mereka akan mendeklarasikan, ya, agar kemudian Presiden bisa 3 periode, Jokowi bisa 3 periode. Ya tentu saja itu sah-sah saja, ya. Tapi kemudian Presiden kan akhirnya, ya, kemudian mengatakan bahwa beliau taat konstitusi, walaupun kalau ada perubahan konstitusi taat juga konstitusi, ya kan. Nah oleh karena itu sekali lagi. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa ya itu sebenarnya adalah sebuah gerakan moral untuk mengingatkan ya saya sebagai anggota parlemen berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa ya karena mereka sudah mengingatkan ya para pemangku kepentingan politik di negeri ini supaya taat ya supaya kemudian on the track ya dengan amanat reformasi. Jadi di tengah misalnya masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian kebutuhan sembako dan lain sebagainya, tentu isu-isu kemudian mengubah undang-undang dasar dalam rangka untuk memperpanjang kekuasaan itu tidak produktif. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih misalnya kepada Presiden yang mengingatkan kepada para menterinya ya agar memiliki sense of crisis ya. Nah, sense of crisis ini penting menurut saya. Nah, tapi jangan cukup hanya diingatkan saja ya. Dan diharapkan juga bukan hanya untuk tidak berkata, untuk tidak berbicara, tapi juga untuk tidak bergerak. Tidak bergerak, melakukan manuver-manuver, yang itu justru akan menjerumuskan Presiden sendiri seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi. Nah karena itu sekali lagi menurut saya KPU baru sudah terbentuk, Bawaslu baru juga sudah dilantik oleh Presiden. Nah kita ingin DPR ya dengan KPU, dengan Bawaslu, dan semua para pemangku kepentingan bahwa pemilu tetap dilakukan di tahun 2024 sehingga kemudian kita bisa kemudian mendapatkan kepimpinan nasional yang baru. Begitu Bang Karni. Baik, terima kasih. Sekarang giliran politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh saudara Ade Armando. Dan saya berpendapat tidak ada manusia yang pantas kita layak diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu manusia pun yang pantas diperlakukan seperti kemarin. Karena diperlakukan seperti binatang, tidak ada harga, itu manusia. Dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang boleh melakukan hal seperti itu. Tidak boleh. Atas alasan apapun. Seperti tadi kawan saya mengatakan bahwa ini orang bikin banyak masalah, menyinggung banyak orang. Itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk memperlakukan dia secara tidak manusiawi. Karena ini negara hukum. Negara yang penduduknya punya agama yang kuat. Hal seperti ini terjadi membuktikan betapa munafiknya kita dalam berbangsa, dalam berhukum, dan dalam beragama. Ini mempermalukan kita semua. Dan semakin membuktikan bahwa negara kita ini dengan segala kelebihan kebudayaan kita yang begitu hebat, terbukti memang hanya menyumbangkan satu kata dalam perbendaharaan dunia, amok. Jadi kita harus sama-sama sadar bahwa ada persoalan yang sangat mendasar di kita di sini. Itu satu dulu. Nah, yang kedua terkait gerakan mahasiswa, saya kira tidak ada masalah. Anytime, kapanpun, dimanapun mahasiswa sebagai penjaga moral bangsa bersuara, melakukan aksi, silakan. Dan sudah terbukti bahwa polisi menjaga di seluruh Indonesia demonya bisa berjalan dengan baik. Walaupun saya ingin katakan juga kepada adik-adik saya mahasiswa, di semua aksi itu juga terjadi kekerasan oleh mahasiswa. Terjadi perusakan fasilitas-fasilitas publik. Ini menjadi tantangan. Tadi Anda mengatakan bahwa 98 sudah lewat, kami 2022. Saya ingin challenge. Gerakan 2022 adalah gerakan tanpa kekerasan. Gerakan tanpa perusakan sarana-sarana publik. Disitulah yang akan membedakan Anda. Karena kalau soal poin-poin tuntukan, itu normatif, biasa, sama semua.
Jangankan Anda, kita yang di DPR sudah mati-matian. Soal minyak goreng kah, soal kenaikan bahan pokok kah, itu semua sudah oke. Tetapi yang akan membedakan Anda dari senior-senior Anda adalah ketika dalam gerakan mahasiswa tidak ada wajah kekerasan. Karena itu bukti dari kedewasaan kita dalam berbangsa. Ya kalau masih sama seperti yang kita lihat di media sosial, pukul polisi, rusak pagar, ini semua apanya yang beda? Nggak ada bedanya. Saya mendukung, kami mendukung gerakan mahasiswa. Karena kami juga membutuhkan itu, agar kami juga bisa memperkuat tekanan terhadap perubahan-perubahan yang kita harapkan terjadi. Dan kami menghargai idealisme daripada mahasiswa. Tetapi memang realitanya, saya sebagai anggota DPR, mengubah sesuatu tidak seperti makan cabai, Pak. Kita gigit langsung pedas, tuntun hari ini besok berubah. Bung Jamil tahu persis. Permintaan Anda misalnya soal bauran energi misalnya, itu proses yang panjang sekali sekarang sedang terjadi. Ya, soal konflik agraria, soal pengangkatan guru honorer, perawat honorer, itu semua persoalan kebangsaan kita. Tetapi pahamilah bahwa semua yang kita tuntut muaranya satu, APBN. APBN-nya 2.000 triliun, Pak. Kalau semua tuntutan itu mau dipenuhi melalui APBN yang segitu, mari, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat 30% untuk pendidikan, 20% untuk pertahanan, sekian persen untuk kesehatan. Uangnya dari mana? Itu supaya sesuatu yang konkret juga gitu ya. Nah yang ketiga, soal yang kejadian kemarin. Nah inilah, memang orang sesuai dengan undang-undang tidak harus minta izin kepada polisi. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan kita hari ini adalah, dan terutama ini sejak 2014. Saya sangat meyakini bahwa kelompok-kelompok yang bergerak kemarin ada kelompok yang sama. Sejak 2014, 2015 hingga hari ini. Orang-orang yang sama. Yang terlibat dalam penunggangan aksi-aksi ini. Kelompok-kelompok yang sama. Baik secara pribadi-pribadi maupun secara terorganisir. Ya. Jadi ini yang saya kira nanti menjadi tugas Bapak Kepolisian. Meskipun ini tidak mudah. Pasti tidak mudah. Yang saya sayangkan adalah kemudian ketika, karena bangsa ini sudah sangat lekat dengan medsos, terjadi teori-teori konspirasi, ya, yang kemudian otak-atik Gatuk seolah-olah ada pembenaran. Ini bahaya. Ada yang menuduh, oh Ardi Armando itu memang merelakan dirinya dibayar 200 miliar buat digebukin. Orang gila. Yang mau mati dipukulin dibayar 200 miliar. Yang bener aja loh. Manusia kagak yang ngomong begitu. Bahwa polisi lah yang sebenarnya beroperasi, mukulin begini begono, provokasi. Hantu blau, ngomong enak loh. Dari mana? Ini kan omongan comberan yang dilepas di ruang publik, sehingga akhirnya apa? Terus terjadi distrust antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, dengan aparat keamanan, dengan sesama anak bangsa. Ini musuh kita sekarang. Kalau saya bisa katakan sekarang musuh kita pegiat sosial, media sosial. Inilah yang mengacaukan bangsa ini. Dan tidak hanya di Indonesia. Di seluruh dunia kecenderungannya sama. Gampang banget kita bilang tadi, oh banyak lihat di media sosial. Apakah yang ada di media sosial kebenaran? Siapa yang tahu? Lalu kita bicara di depan umum. Ini hati-hati. Karena begitu banyak sekarang bertebaran informasi-informasi kacau yang akan merusak. Saya ingin bilang, bangsa ini kalau terus seperti ini tidak ada jaminan tetap yang namanya NKRI. Karena apa? Di depan kita kekerasan itu sudah jadi budaya. Mari kita lihat sejarah panjang. Adakah tahun tanpa kekerasan di Republik ini? Tidak ada tahun tanpa kekerasan. Selalu ada kekerasan. Dan saya bangga bahwa polisi ya kemarin mampu menjaga aksi-aksi adik-adik mahasiswa. Juga tidak melakukan kekerasan. Bayangkan. Sampai ada bilang kenapa polisi yang pengendali massa ditarik malah yang lindungi polisi yang biasa. Tidak tahu kejadian. Bahwa pada saat itu sudah bubar. Anak-anak mahasiswa sudah pulang, tinggal sedikit orang. Lalu terjadilah gerakan kekerasan itu. Tetapi ini diambil-ambil, dicomot informasi ini untuk membentuk sebuah teori. Untuk mengacaukan keadaan. Dan bagi saya orang-orang kayak gini jahanam nih. Inilah yang akan merusak bangsa ini. Sehingga semua saling curiga, semua saling membenci, semua saling menuduh. Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada aparat hukum, ya sudah. Mari kita bilang, kalau kita sudah tidak percaya lagi. Nah terkait dengan tuntutan tadi, saya kira jelas. Saya katakan di sini, tidak ada yang namanya amandemen. Itu jelas sekali. Tidak ada proses politik yang terjadi dalam rangka amandemen.
kecuali wacana. Tidak ada proses politik yang terjadi dalam rangka 2 periode maupun penundaan pemilu. Tidak ada satu langkah politik. Orang berwacana, ya karepmu. Namanya negara demokrasi. Orang kalian bilang Jokowi turun, boleh juga kok. Masa bilang 3 periode salah? Yang salah itu gerakan politiknya. Itu yang kita tentang. Dan hari-hari kemarin terbukti tidak ada. Bahwa ada 3 ketua partai politik. Lalu ada 2 menteri yang bicara soal itu. Itulah yang kita tentang. Wacananya. Gitu loh. Tapi terus kemudian untuk membingkai ini menjadi sebuah kejahatan kolosal, saya kira juga berlebihan. Halusinasi. Jadi kita jangan berandai-andai. Pak Jokowi tinggal sisa 2 tahun. 2 tahun lagi akan ada kontestasi politik. Mari. Siapa yang mau jadi presiden silakan. Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan semua. Dan tak seorang Jokowi pun bisa menyelesaikan itu. Perlu semua stakeholder masyarakat, seluruh kelompok masyarakat bersama-sama. Kita tuntut presiden juga tidak akan bisa. Tidak ada presiden bisa melakukan sesuatu tanpa proses perundang-undangan, tanpa proses pendanaan APBN, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang kita tidak boleh berhenti untuk menuntut. Silakan. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang kita tidak merusak fasilitas publik, mau setiap hari pun kita demo, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Bang Karni, sebenarnya kalau Bung Dedi, upaya amandemen sebenarnya sudah ada dalam rangka PPHN, ya pokok-pokok haluan negara. Tapi kan kemudian, Tahun lalu. ya kemarin bergulir juga sebenarnya. Tapi kemudian beberapa fraksi kan menarik diri, tidak ingin melanjutkan proses itu karena khawatir disusupi oleh agenda-agenda yang tak jelas, penumpang-penumpang gelap, dan itu kemudian diapresiasi oleh banyak orang. Saya pikir begitu, Bang Karni. Baik. Sekarang pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Terima kasih Bang Karni, Ya. Pak Ketua. Saya pikir ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan bertenang-tenang. Saya membaginya kurang lebih 2 hal. Satu, isu utama, demonstrasi 11 April. Yang kedua, soal isu tambahan yang menyertai aksi. Saya izin karena tidak mau fokus ke isu tambahan, saya akan ulas dulu yang bagian isu tambahan ini. Kejadian pemukulan Pak Ade Armando wajib kita permasalahkan, dikutuk bahkan, karena setiap orang perlu dilindungi hak-hak konstitusionalnya, termasuk Pak Ade Armando. Apapun alasannya itu ya. Nah, lepas dari dia muncul kenapa dan pertanyaan, dia punya hak untuk dilindungi. Itu satu poin. Tetapi aparat berwajib juga mesti hati-hati. Jangan bola lambungnya dilemparkan Bang Eko langsung ditangkap. Secara penegakan hukum tidak bisa Mustafa ini dijadikan saksi. Dia tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, tidak mengalami sendiri. Kalau Mustafa bisa jadi saksi, Bang Dedi juga bakal jadi saksi, Pak. Karena dia mengatakan, ini orang-orang yang sama, kelompok-kelompok yang sama. Jadi tidak boleh juga, karena kebebasan beliau berdua berpendapat, mengulas sesuatu yang dia pahami, jangan dipertakut dengan proses hukum. Nah, ini perlu kehati-hatian kita juga memproses. Bagi saya mungkin teman-teman kepolisian mendengar bahwa polisi harus mengusut ini lalu terbawa suasana dan langsung mengambil bola lambung tadi, ya perlu dipikir ulang kembali. Banyak ya bisa dibahas isu-isu yang menyertai ini, tapi bagi saya ini bukan pokok persoalan. Pokok persoalannya adalah kenapa mahasiswa demo tanggal 11 April. Apa yang menyertai demo itu? Isu yang paling utama adalah soal penundaan pemilu, memperpanjang masa jabatan, dan kedua adalah soal 3 periode. Dan ini tidak bisa dianggap begini, ini tidak ada peran Pak Presiden Joko Widodo. Faktanya dalam kajian politik dan hukum tata negara, seluruh presiden di masa-masa periode kedua selalu tergoda untuk masuk jabatan 3 periode. Nah, tadi diulas oleh beliau soal syahwat itu. Bahkan PKS pun kalau jadi presiden bakal tergoda itu. Ya.
Saya bisa sebut banyak ya. Kalau di Amerika itu ada Presiden Grant, ada Theodore Roosevelt, ada Franklin Delano Roosevelt. Franklin FDR itu sudah 4 periode. Tergoda kapan terjadi Perang Dunia I, ekonomi sedang gonjang-ganjing. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya presiden yang bisa memperbaiki ekonomi. Padahal ekonomi rusak ketika dia berkuasa. Kalau ada banyak contoh tergoda. Obama juga tergoda, Presiden SBY juga tergoda. Tapi kedua-dua orang ini bicara, saya cukup 2 periode. Presiden Joko Widodo di masa-masa sebelum demo belum pernah kita mendengar clear kalimatnya. Saya jelaskan kenapa kalimat-kalimat presiden nanti bercabang. Tapi saya mau cerita soal godaan-godaan ini supaya ini godaan nyata di hadapan kita. Tidak hanya presiden di Amerika yang menjadi ibunya sistem presidensial, Rusia juga tergoda, Putin, Erdogan, Duterte, banyak godaan itu untuk sistem presidensial. Makanya ada ilmuwan yang berkata namanya Neustadt, ini bapaknya ilmu sistem presidensial. Dia mengatakan bahwa karena presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi, satu-satunya yang dia tidak dapat itu adalah masa jabatan. Kalau raja dia bisa seumur hidup. Perdana Menteri, selagi publik suka dengan partainya, dia akan tetap jadi Perdana Menteri. Selagi koalisi partai mayoritas di parlemen masih dipegang oleh Perdana Menteri itu, dia akan tetap jadi Perdana Menteri. Merkel kemarin baru turun, karena dia malas aja lama-lama, kan begitu ya. Tapi kalau dia mau, lanjut. Presiden di Indonesia bagaimana? Tergoda juga. Bung Besar, Presiden Soekarno, tergoda. Dalam sidang BPUPK, para ibu dan bapak bangsa kita itu membahas pasal 7 Undang-Undang Dasar naskah awal ya, naskah pertama itu. Katanya presiden di Indonesia harus dibatasi masa jabatannya. Cukup 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Clear pasal 7 itu. Nggak ada tafsir lain. Tapi lama-lamaan presiden juga tergoda, akhirnya seumur hidup. Berjalannya 21 tahun, 4 periode lebih. Presiden Soeharto begitu menggulingkan Presiden Bung Besar mengatakan sistem presidensial yang murni dan konsekuen. Salah satunya pembatasan masa jabatan. Begitu jalan tergoda 6 periode 32 tahun lebih. Presiden itu memang tergoda dengan masa jabatan. Bahkan penelitian dari Posner dan Yang mengatakan di Afrika cara presiden memainkan 3 periode itu unik katanya. Caranya bagaimana? Dia tinggal ngomong begini, saya tidak tertarik karena konstitusi melarang. Nanti orang-orangnya yang ngomong. Kalau berhasil, lanjut tuh. Kalau tidak berhasil, presiden tinggal ngomong, saya tidak terlibat. Mewacanakan itu. Nah, itu penelitian Posner di Afrika. Apakah Pak Presiden baca penelitian ini, saya tidak tahu. Nah, yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalaulah presiden sedari awal menyampaikan bahwa saya cukup 2 periode dan tidak berminat untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, saya yakin teman-teman tidak akan demo. Pernyataan pertama presiden adalah saya taat kepada konstitusi. Persis tadi yang disampaikan, konstitusi yang mana? Yang berlaku saat ini atau yang hendak dia ubah? Kan jadi timbul tanda tanya. Begitu kemudian presiden mengucapkan begini, saya melarang ada wacana 3 periode karena itu menampar muka saya. Tapi beberapa hari setelah itu, menteri-menteri menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan, 3 periode PSI dan Abdesi begitu ya di depan presiden. Saya pikir presiden sedang ditampar berkali-kali sama orang pendukungnya, tapi kok tidak sadar-sadar. Pernyataan dia sendiri. Lalu presiden baru kemudian mempertegas 1 hari sebelum aksi. Menyatakan 3 hal. 1, tidak ingin menunda pemilu. Tidak hendak memperpanjang masa jabatan. Tidak ingin 3 periode. Ini baru clear. Tapi apakah, ya, saya ingin menyampaikan di sini, apakah godaan itu sudah selesai dengan pidato ini? Belum tentu. Dalam kajian konstitusi, ada banyak cara mengubah konstitusi. Tidak hanya perubahan formal yang ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar,
yang hendak diubah oleh teman-teman PDIP sejak lama. Sejak 2016 sudah bersuara amandemen-amandemen melalui PPHN. Ternyata PDIP baru sadar ada sekelompok orang di lingkaran dukungan PDIP sendiri yang akan memanfaatkan amandemen itu. Makanya tiba-tiba dicabut. Dari dulu kita sudah bicara PPHN itu cukup dengan undang-undang. Baru kemarin PDIP sadar, alhamdulillah begitu ya. Nah, jadi isunya sudah banyak. Jadi perubahan konstitusi macam-macam Bang Karni. Yang 37, pasal 37 sudah selesai. Tapi yang perubahan di luar pasal 37 sangat potensial terjadi. Saya mengutip 2 pendapat ahli. 1 pendapat Casey Ware, kedua pendapat Profesor Harun Ar-Rasyid. Katanya apa? Ada mekanisme perubahan informal di luar ketentuan formal Undang-Undang Dasar dalam melakukan perubahan di dalam konstitusi. Jadi misalnya ya, ada kekuatan politik besar, some political force kata Casey Ware, yang oleh Profesor Harun Ar-Rasyid dikatakan sudah terjadi berkali-kali di Indonesia. Teks tidak berubah, tapi implementasinya berubah. Contoh, Presiden Soekarno tidak merubah pasal 7, tapi berkali-kali. Contoh, ambang batas pencalonan presiden tidak ada di pasal 6 ayat 2, praktiknya melalui Undang-Undang Pemilu terjadi. Yang kedua, bagaimana bisa dilakukan perubahan melalui tafsir konstitusi. Nah ini publik, saya tidak ingin memberikan rasa khawatir kepada publik. Sebentar lagi akan ada royal wedding ya, antara ketua MK dan adik presiden. Saya tidak ingin mengatakan ini ada relasinya, tapi ada penelitian yang mengatakan penafsiran konstitusi dapat mengubah teks konstitusi secara tidak langsung. Salah satu penelitiannya saya lakukan sendiri. Dan ini berbahaya kalau kemudian konflik-konflik kepentingan ini dipelihara. Mudah-mudahan tidak memicu lagi demonstrasi-demonstrasi. Saya berharap tidak, beliau capek juga pasti dengan teman-teman kepolisian. Bayangkan besok 21 April akan ada demonstrasi karena DPR dan pemerintah sedang mengerjakan undang-undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, yang oleh putusan MK sama sekali tidak dikehendaki diperbaiki. Yang diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja mestinya, tapi yang dilakukan Undang-Undang P3. Ini akan memancing masa buruh. Bagi saya apa-apaan ini? Kok ada suasana untuk membuat demo berulang-ulang dan berkali-kali? Kalau memang konstitusi kita hormati dan dilakukan sebagaimana mestinya, saya yakin teman-teman mahasiswa akan tetap bertapa di gunung-gunung ilmu pengetahuan. Karena kan ada teori yang mengatakan bahwa mahasiswa itu adalah resi-resi ilmu pengetahuan. Dia hanya akan turun gunung kalau negara ini tidak benar diurus. Nanti setelah negara ini mulai diperbaiki, baru dia akan kembali ke gunung-gunung ilmu pengetahuan, bertapa tentang bagaimana Sokrates dan Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana negara ini dilakukan sebagaimana mesti. Saya pikir itu Bang Karni. Terima kasih. Yang saya mau bantah ada. Saya tambahin sedikit Bang Karni. Saya ingin katakan bahwa perubahan amandemen konstitusi untuk apapun itu dalam kaitannya memperpanjang masa jabatan atau yang lain, itu saya bisa katakan 99,9% tidak akan terjadi. Dalam konstelasi politik real yang ada di parlemen ya maupun di luar, saya kira itu tidak akan terjadi. Saya juga yakin itu. Tapi yang saya mau bantah ini lain lagi. Dia bilang sebuah presiden itu punya syahwat untuk memperpanjang. Kecuali presiden ILC. Bukan. Habibie. Habibie dalam kondisi yang menurut saya menarik. Dijelaskan secara politik dan ketatanegaraan. Ada kondisi transisi. Bagi saya Presiden Habibie itu cerdas dalam berpolitik. Kalau dia maju ada 2 hal kemungkinan terjadi. 1, dia menang dilawan orang. 2, dia kalah memalukan. Dan dia adalah presiden paling cerdas menghilangkan nafsu itu. Obama juga cerdas. Obama mengatakan begini, Bang Karni ditanya wartawan. Kamu majulah 3 periode sekali lagi. Kalau kita perlu ubah lagi amandemen ke-22 di Amerika itu. Karena orang di Amerika khawatir Donald J. Trump akan jadi presiden.
Obama menjawab dua hal. Saya tidak mau karena dua hal. Satu, karena konstitusi melarang saya. Kedua, anak istri dan saya mengatakan bahwa sudah bosan menunggu suaminya untuk pulang, mengabdi pada keluarga. Nah, ini kan cara-cara cerdas menjelaskan, bukannya saya tidak bernafsu, tapi konstitusi memang melarang. Gitu. Nggak, kalau Habibie itu tidak hanya tidak mencalonkan, tapi juga memperpendek masa jabatannya. Ya. Jadi dia mempercepat pemilu, bukan memperpanjang. Ya karena kondisi kan. Iya, apapun lah, tapi sawatnya dia matikan di situ. Nah, berarti kan yang penting bagaimana mematikan syahwat. Tapi kan nggak mungkin juga Bang Karni, karena waktu itu kan belum pemilu bebas, masih melalui MPR. Dia Iya. juga tidak dapat kendaraan untuk maju, kalaupun memaksakan Ya, maju. tapi formal dia masih boleh sampai habis He masa is in jabatan. charge lah. Dia punya potensi untuk menggunakan Terus jabatan. bantahan yang kedua, Amerika. George Washington, Nah, saya jelaskan. orang minta dia 3 kali. Yes. Dia menjawabnya, Ya. saya nggak mau. Walaupun semua gubernur negara bagian waktu itu Saya baca itu meminta Bang Karni. memperpanjang dia. Dia Saya menjelaskan begini Bang. George Washington dia menolak 3 periode dengan alasan begini. Kalaulah saya menerima 3 periode, bagaimana cerita saya tentang pembatasan kekuasaan presiden? Presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Hal yang sama ditolak oleh 2 presiden bapak bangsa mereka, Thomas Jefferson, dan bunyinya hampir sama dengan Washington. Iya, karena dia mengikuti Washington. Yes. Karena Washington mengatakan kalau saya terima ini akan banyak nanti Yes. orang Amerika yang kepingin 3 kali. Karena waktu itu Bang Karni, di konstitusi mereka tidak ada pembatasan. Cuman 4 tahun Iya, tanpa ada apalagi periode. nggak ada pembatasan. Nah, pada waktu makanya ketika Franklin Delano Roosevelt 4 kali, barulah amandemen. itu. Iya. Ya Roosevelt juga, ya alasannya Perang Dunia 1 dan 2 waktu itu. Betul. Walaupun, Nah, sekarang ada alasan pandemik. Yang lucunya kan begini Bang Karni. Ketika pandemik ini naik di 2020, pilkada dipaksa dilakukan. Ketika pandemik ini turun, pemilu malah disuruh tunda kan? ya, Tidak sinkron gitu. tapi itu bukan presiden yang menyuruh. Ya, betul. Betul, tapi presiden punya potensi membiarkan itu terjadi. Ada lirik lagu jangan sampai 3 kali. Kalau nggak ada lirik itu, Itu teman-teman TV ILC bilang tolong pakai mic, itu lucuannya lucu sekali. Sekarang closingnya dari Brigjen Ahmad Ramadan. Makasih Bang Karni. Tentu closing saya bukan masalah politik dan kekuasaan, tetapi closing saya terkait dengan keamanan. Amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, kepolisian itu mempunyai kewajiban untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Yang kedua adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga ini melakukan penegakan hukum tentu terkait dengan yang ke-1 dan kedua. Melakukan penegakan hukum itu juga dalam rangka melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Yang kedua juga tentu penegakan hukum dalam rangka untuk memelihara Kamtibmas. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi di 11 April 2022 ini, penegakan hukum yang dilakukan harus tegas, ya. Menjadi efek jera agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Seperti Bang Deddy bilang tadi, tidak ada alasan pembenaran apapun melakukan seseorang seperti itu. Penegakan hukum ini upaya untuk melindungi, melayani, mengayomi masyarakat lain. Kemudian satu, terkait dengan melindungi, melayani, dan mengayomi tadi, dan juga undang-undang penyampaian pendapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, maka sudah kewajiban Polri
untuk mengawal, untuk mengamankan setiap orang, setiap kelompok yang akan menyampaikan pendapat, yang akan menyampaikan aspirasi. Bukan hanya 11 April, tapi untuk selanjutnya. Jadi ini bukan sebuah janji, tapi ini sebuah kewajiban yang diberikan amanah terhadap Polri. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Pemirsa, protes tidak pernah mengganggu perdamaian. Perang, korupsi, ketidakadilan, dan intimidasilah yang mengganggu perdamaian. Brian McGill, penulis dan aktivis Amerika Serikat. Kita ketemu ILC yang akan datang.